Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu Linita. Kali ini dalam mata pelajaran matematika. Wah, tidak terasa ya pelajaran 1 tentang pecahan sudah terlewati. Nah, hari ini kita akan masuk di pelajaran 2, yaitu tentang FPB dan KPK. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa pada materi FPB dan KPK ini cakupan materinya luas ya. Nah, di materi ini nanti kalian akan mempelajari tentang faktor, tentang kelipatan, juga tentang bilangan prima, ada juga tentang faktor persekutuan dan FPB, kemudian ada lagi kelipatan persekutuan dan KPK dan sebagainya ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang faktor. Ya, di sini kita akan belajar tentang pengertian dari faktor, kemudian bagaimana cara menentukan faktor dari suatu bilangan. Ibu berharap kalian pelajari dan tonton dengan cermat video ini karena faktor merupakan dasar dalam menentukan FPB nantinya ya. Sedangkan kelipatan merupakan dasar untuk menentukan KPK. Nah, untuk sekarang ini kalian fokus dulu cermati penjelasan tentang faktor. Nah, anak-anak, agar kalian lebih mudah memahami tentang faktor, amatilah gambar berikut dengan seksama. Kemudian kita akan menjawab pertanyaannya bersama-sama ya. Ada 6 buah permen seperti tampak pada gambar berikut. Keenam permen tersebut dibagikan kepada 2 orang sama banyaknya. Perhatikan, adakah permen yang tersisa? Jawabannya tidak ada ya. Kemudian, bagaimana jika permen tersebut dibagikan kepada 3 orang sama banyak? 3 orang ya, perhatikan. Adakah permen yang tersisa? Jawabannya juga tidak ada. Sekarang, bagaimana jika permen tersebut dibagikan kepada 4 orang sama banyak? Perhatikan, 4 orang ya. Apakah keenam permen tersebut dapat habis dibagikan sama banyak kepada 4 orang? Jawabannya tidak ya, karena dari 6 permen tadi dibagikan kepada 4 orang, masih tersisa 2 permennya. Anak-anak, tampak bahwa 6 permen habis dibagikan sama banyak kepada 2 orang atau 3 orang. Namun, tidak habis dibagikan sama banyak kepada 4 orang ya. Dapat dikatakan bahwa 2 dan 3 adalah faktor dari 6. Sedangkan 4 bukan faktor dari 6. Nah, supaya lebih jelas, simaklah penjelasan berikut. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Hal ini berarti bahwa 6 habis dibagi 2 atau 2 habis membagi 6. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 2 merupakan faktor dari 6. Karena 6 dibagi 2 sama dengan 3, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dan 6 sama dengan 2 dikali 3. Dalam hal ini, 3 juga merupakan faktor dari 6. Nah, menurut anak-anak, adakah faktor lainnya dari 6? Ya, tentu saja ada ya, yaitu 1 dan 6, karena 6 sama dengan 1 kali 6. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah bisa mengira apa sih yang dimaksud dengan faktor suatu bilangan? Nah, ternyata faktor adalah bilangan asli yang membagi habis suatu bilangan. Nah, lalu bagaimana cara menentukan faktor dari suatu bilangan? Sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukan faktor-faktor dari A5, B8, C9. Nah, ada 3 soal ya, kita akan kerjakan satu-satu. Yang pertama yang akan kita kerjakan yang A dulu, 5 ya, 5. Sekarang kita kalikan dulu, 1 dikali 5.
sama dengan 5 ya, karena 1 dikali 5 ya sama dengan 5. Maka faktor-faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Nah, kemudian soal yang kedua, yang B. 8. Nah, 1 dikali berapa sama dengan 8? Yaitu 1 dikali 8 sama dengan 8 ya. Kemudian 2 dikali berapa sama dengan 8? Yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, maka faktor-faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kemudian yang C, 9. 9. Kita mulai dari perkalian 1. 1 dikali berapa sama dengan 9? Tentu saja 1 dikali 9 sama dengan 9. Kemudian 2 dikali berapa sama dengan 9? Tidak bisa. Nah, kita lanjut 3. 3 dikali berapa sama dengan 9? 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka faktor-faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9.